Halo guys semuanya, welcome di Pajak Smart. Hari ini gue mengundang narasumber yang sangat spesial nih guys. Beliau ini adalah seorang ahli hipnoterapi dari timnya Pak Ari Sandi atau Akademi Hipnoterapi Indonesia. Oke, selamat datang Ibu Greta. Halo, selamat datang. Sehat-sehat ya Bu? Sehat-sehat, puji Tuhan. Oke. Pak Awan Ibu, gimana nih, sehat? sehat Bu, masih sehat. Ibu Greta atau apoteker Greta Paulina S-Farm adalah salah satu dari ahli hipnoterapis di timnya Pak Ari Sandi atau Akademi Hipnoterapis Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada masalah yang pengen mau dibantu bisa langsung ke Ibu Greta ya nanti. Bu, sebelum kita mulai topik hari ini nih Bu, boleh diperkenalkan dulu nggak Bu kepada para penonton YouTube kita nih sebenarnya itu Akademi Hipnoterapi dan apa layanan yang tersedia gitu. Oh, oke. Akademi Hipnoterapi. Akademi Hipnoterapi itu lembaga pengajaran hipnoterapi yang pengajarannya itu telah diadaptasikan sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya masyarakat Indonesia. Sehingga bisa dapat langsung diimplementasikan gitu. Hmm, Kalau tadi layanannya ya, layanan yang tersedia ada training, ada juga seminar-seminar, workshop. Namun kalau saat ini ya kebanyakan pasti online gitu. Kalau yang hmm. diadakan. Ya tentunya karena di sini berhubungan dengan hipnoterapi ya layanan untuk terapi itu ada. Tuh, Pak Awan. Terapinya via online ya Bu? Online, Oke. betul online. Kebanyakan dari kita semua online sih. Hmm. Mungkin ya, kalau ada mungkin kasus-kasus khusus yang mungkin tidak bisa dengan online itu mungkin. Namun kalau bisa dengan online pasti online. Gitu. Oke, oke. Baik, Bu. Baik. Oke. Sekarang kita ke topik utama nih, guys. Jadi, saya kan mengajar orang-orang untuk berbisnis nih, Bu. Jadi, orang-orang untuk berpindah dari karyawan menjadi pengusaha gitu ya. Terutama bisnis konsultan pajak dan akuntansi. Kadang-kadang itu ada beberapa hal yang seringkali menjadi mental block dalam proses transisi ini gitu loh, Bu. Nah, pertama kadang-kadang ada orang yang punya ketakutan gitu bahwa aduh, saya bisa gagal nih kalau saya mau mulai bisnis, saya bisa gagal, saya nggak punya pengalaman, saya takut saya nggak bisa mencapai suksesnya gitu. Bagaimana Bu menghadapi ketakutan ini gitu, Bu? Menghadapi ketakutan dengan cara menerimanya kalau dari saya. Belajar untuk menerima ketakutan dan kegagalan itu. Karena banyak yang bilang kegagalan itu adalah salah satu proses untuk menuju kesuksesan gitu. Namun kalau terjadinya pola yang memang mengganggu, pola yang berulang terus-menerus gagal yang ada polanya gitu, berarti ya perlu diterapi, perlu dibereskan. Berarti ada sesuatu nih yang menghambat, sesuatu nih yang bermasalah di diri orang tersebut gitu. Oh, jadi kalau ada ketakutan itu kalau cuma ketakutan biasa sih nggak apa-apa Bu ya. Tapi kalau ketakutan ini sebenarnya adalah kegagalan yang sudah berulang-ulang dalam banyak aspek kehidupan tuh kemungkinan ada yang perlu diterapi gitu Bu ya. Iya, biasa kadang kita bisa melihat polanya yang berulang gitu. Oh, oke, 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 baik, baik, baik. Oke, Bu. Nah, Mm-mm. terus ini Bu, jika ada pemikiran nih dalam batin gitu ya, bahwa oh ini bisnis susah. Kan dia mungkin seorang karyawan, dia mau berbisnis, belum mulai udah kebayang nih, ini bisnis susah gitu. Udah kebayang ini susahnya dulu nih bakal bakal mesti melakukan A, melakukan B yang dimana dia nggak pernah lakukan sebelumnya. Nah, Hmm. bisa ini mental block ini bagaimana bisa merubahnya nih Bu? Susah. Hmm, sebenarnya gini sih, ada yang saya pengen jelaskan di sini. Banyak Hmm. orang hal-hal tersebut tadi yang dipertanyakan dari yang ketakutan, kegagalan, susah. Itu kan munculnya dari pikiran gitu kan. Betul?
Ya. Benar ya? Munculnya tuh ada di pikiran kita gitu. Kenapa bisa muncul? Ya, itu adalah salah satu kerja dari pikiran manusia. Jadi sebenarnya kita itu dari kecil, semua manusia dikasih Tuhan lengkap adanya, bersyukur dengan lengkap adanya itu sebenarnya kita tuh punya kemampuan semua yang sama. Cara kerja, pikiran kita semua sama. Nah, ini yang belum banyak orang tahu. Sebenarnya pikiran kita itu kerjanya bagaimana? Pak Awan udah pernah dengar belum nih? Pikiran manusia tuh kerjanya bagaimana gitu. Gimana tuh, Bu? Nah, jadi kita tuh sebenarnya manusia punya dua macam pikiran. Pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu bekerjanya 12% di kita. Nah, pikiran bawah sadar ada 88%. Sebenarnya keduanya mempengaruhinya sama-sama saling mempengaruhi, kerjanya juga sama, namun persentasenya ternyata lebih banyak pikiran bawah sadar, 88% gitu. Betul. Nah, ada satu bagian dari pikiran sadar dan bawah sadar namanya critical area. Ini bagiannya itu ada di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di critical area ini punya fungsinya adalah sebagai filter informasi untuk melindungi si pikiran bawah sadar dari pengaruh luar. Gitu. Nah, contohnya nih, karena ngomongin bisnis ya, pikiran sadar itu bagaimana sih gitu. Kalau kita nih ngelihat orang bisnis sukses gitu kan, wah ada satu orang nih yang kita lihat, pembisnis yang sukses, yang hebat gitu. Kemudian diri kita melihat itu, kita pengen dong, wah saya pengen nih jadi pembisnis. Nah, rasa ingin, rasa pengen, itu adalah dari pikiran sadar. Kita sadar karena kita melihat, kemudian kita mencerna nih, wah enak ya kalau bisa sukses jadi pembisnisnya. Itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadarnya itu yang akan mengintervensi kita. Cari tahu nih, dia punya database nih. Jadinya ada muncul rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Aduh, bisa sukses nggak ya? Bisa gagal nggak? Database itu mungkin pernah terjadi kegagalan sebelumnya. Walaupun nggak di bidang bisnis. Tapi dari database ini muncul, dan database ini tuh kita miliki sejak kita dari kandungan sampai kita dewasa. Gitu. Ada yang bingung nggak nih Mas Pak Awan? Jadi kalau bisa saya simpulkan, alam bawah sadar ini lebih menguasai kehidupan kita gitu ya? Ya, betul. Karena 88%. Tapi kan yang kita alami sehari-hari adalah alam sadarnya. Nah, alam bawah sadarnya bagaimana nih, Bu? Lah, yang tadi saya bilang nih, kalau sehari-hari awalnya kita mulainya dengan pikiran sadar. Namun, kayak tadi tuh, kita ingin bisnis. Kemudian, wah rasa kepengen nih. Rasa kepengen itu dari pikiran sadar karena kita melihat. Kemudian ada muncul yang tadi Pak Awan bilang, ketakutan, kecemasan, bisa nggak ya saya, mampu nggak ya saya. Nah, itu munculnya dari pikiran bawah sadarnya. Karena si pikiran bawah sadarnya, kan tadi saya bilang, si critical area ini menyaring informasi nih. Memfilter informasinya untuk melindungi si pikiran bawah sadar. Wah, jadi ada kadang orang yang bergejolak nih, udah pengen terus, bisa nggak ya saya? Nanti kalau gagal gimana ya? Kalau ini gimana ya? Nah, itu kerjanya si pikiran bawah sadar, Pak Awan. Gitu. Oke. Jadi solusi gimana, Bu? Kalau seandainya pikiran bawah sadar saya terus mengganggu sehingga saya muncul ketakutan seperti ini, sedangkan saya kan nggak bisa mengakses langsung pikiran bawah sadar saya gitu. Nah, kita perlu tenang dulu nih, perlu tenang, merilekskan pikiran kita, gitu. Kemudian kalau bisa diatasi sendiri ya kita terus
berpikir positif. Oh Hmm. ya, saya mampu. Yakinkan, kemudian dengan cara mengisi database-nya dengan yang positif, belajar, kemudian meyakinkan diri, melihat sosok-sosok orang yang sukses. Jadi yang kita lihat yang positifnya terus, gitu. Oke. Ya, ketika itu lama-lama kita bentuk, lama-lama jadi kita punya database yang baru sehingga bisa muncul semangat yang baru. Nah, kalau misalnya kesulitan atau misalnya udah melakukan yang udah berusaha nih ngelakuin pikiran positif, melakukan semuanya begitulah, berusaha untuk memperbaiki dari diri sendiri gitu. Namun kok ya belum bisa, kok ya nggak berubah misalnya. Ya Hmm. sudah, berarti perlu terapi, perlu konsultasi dengan ahlinya gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Hmm. Baik, Bu. Oke, kita ke pertanyaan lainnya nih, Bu. Bagaimana kejadian masa kecil nih, Bu ya, bisa Ya. mempengaruhi kesuksesan orang tuh dalam usia dewasanya? Oh, bisa banget ini sering terjadi, Pak Awan. Jadi yang tadi saya bilang database dari kita kecil, dari kita di Hmm. kandungan bahkan, Pak. Oh, oke. Iya, jadi rasa takutnya. Sebenarnya kan kita dari kecil, dari kita dilahirkan, kita nggak memiliki rasa takut Hmm. akan apapun itu. Namun Ya, dari betul, kecil, betul. orang tua kita ini nggak hanya orang tua, kayak orang-orang di sekeliling kita lah. Misalnya, eh, awas jatuh, hati-hati gitu. Kemudian ada semut, awas itu ada semut gitu. Atau kecoa, itu loh ada kecoa, hati-hati loh kamu. Hati-hati loh, pokoknya diinget-ingetin terus dikasih tahu yang membuat akhirnya, padahal anak kecil ini kan rasa ingin tahunya besar gitu. Namun Hmm. udah dicegah dulu, udah diingetin dulu, lama-lama jadinya terbentuk barier-barier di pikiran kita sehingga adalah rasa takut. Kemudian, itu terbentuk dari kecil, dari kita. Jadi pembentukan kita itu sebenarnya dari kita di kandungan, itu tuh bisa menyebabkan ada trauma. Kemudian berkembangnya anak kecil di 6 sampai 7 itu kalau kita bandingin nih anak-anak yang di usia 6 sampai 7 tahun itu lebih mudah dikasih tahu, di diberitahukan daripada anak yang udah 12, 13 tahun gitu. Karena sudah terbentuk nih karakternya. Udah memiliki karakter tersendiri gitu. Kita kalau sebagai terapis ya kalau masih di bawah usia 7 tahun ke bawah itu masih bisa enak diperbaikinya. Gitu. Namun bukan yang di atas itu nggak bisa, masih bisa. Namun caranya mungkin berbeda. Kemudian tekniknya yang kita perlu berbeda juga. Oh, Tuh, batasnya 7 kalau yang tahun ya, Bu, kecil batas untuk bisa terapi gitu. Untuk lebih mudah. bukan batas sih. Pembentukan karakternya itu di bawah 7 tahun anak. Oh, lebih mudah untuk dibentuk karakternya gitu ya. Ya kayak misalnya dari kecil itu kan nggak tahu takut apa-apa. Kemudian udah ditakut-takutin lama-lama di usia 7 tahun atau lebih di 7 tahun ke atas, udah 11 tahun, 12 tahun ya, si anak biasanya sudah memiliki satu karakter atau kebiasaan gitu. Untuk perubahan sikapnya kalau di bawah 7 tahun tuh lebih mudah aja, Oke, oke, oke. terlambat. Jadi sebaiknya kalau kita punya anak dan anaknya kecenderungannya mungkin ada ketakutan-ketakutan yang berlebihan, mumpung masih muda, mending segera dibawa ke terapi supaya bisa dibentuk dengan lebih baik karakternya ya, Bu ya. Ya, bisa begitu. Oke, oke. Terus gini nih, Bu, kalau kalau keluarga saya, contohnya saya orang yang mau berbisnis gitu, seorang karyawan mau berbisnis gitu. Tapi keluarga saya tuh nggak ada yang pengusaha gitu. Semua mungkin ayah, ibu, mungkin saudara-saudara semua orang karyawan gitu loh. Jadi saya punya image, tidak punya
role model orang orang dekat di ring satu tuh yang jadi pengusaha gitu loh. Nah, jadi gimana saya bisa membentuk keyakinan kesuksesan ini dalam diri saya gitu. Membentuknya pertama kita perlu punya niat. Niat untuk menjadi sukses, menjadi pengusaha gitu. Punya niat dulu nih dalam diri kita. Walaupun nggak ada sosok di keluarga mungkin ya yang terdekat dari kita yang menjadi contoh misalnya. Habis kita udah punya niat, kita cari nih database yang tadi saya bilang untuk di pikiran bawah sadar, kita isi dulu database-nya. Dengan sering mengisi, kalau lama-lama kita sering, itu namanya kan tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kalau kita isinya positif nanti jadinya baik juga. Yang negatif akan lama-lama terkikis, begitu. Nah, sama ketika kita punya niat begitu, kita isi, kita belajar, kita mencari tokoh-tokoh sukses untuk menjadi panutan, menjadi kita semakin termotivasi. Isi database-nya dulu. Kemudian ya dengan mengikuti training, belajar, baca buku, nah itu bisa dilakukan. Oke. Oke, Bu. Baik. Tapi gimana nih, Bu, kalau seandainya nih teman sama keluarga itu nggak ada mendukung, mungkin mereka malah bikin down gitu. Lu mah nggak bisa jadi pengusaha, lu mah kerja aja lah, lebih baik di kantor gitu. Sedangkan mungkin di dalam diri ada keinginan menjadi pebisnis gitu. Nah, itu gimana, Bu, kalau ada halangan dari keluarga dan teman gitu justru? Biasanya itu yang takut keluarga dan temannya itu. Nah, gini, kalau dari diri yang mau, makanya tadi saya bilang perlu niat gitu. Kenapa terpengaruh oleh orang lain gitu? Walaupun itu mungkin teman dekat kita, orang tua kita, atau keluarga dekat kita. Nah, kita perlu membuktikan dengan apa? Ya, kita tadi belajar fokus, sungguh-sungguh. Ya, kalau saya bilang bahwa jangan selalu mendengar atau bukan nggak boleh peduli, namun lebih baik apa yang kita yakinin baik, kita jalanin baik-baik. Kita percaya itu baik gitu. Kalau kita mendengarkan apa kata orang, selalu mendengarkan kata orang, bahkan nanti kalau ketika kita udah kalau misalnya kita nggak sukses, mereka belum tentu membantu kita, belum tentu mau nyumbang. Kalau kita butuh uang nih misalnya, nyumbang dengan cuma-cuma paling mentok mungkin memberikan hutang mungkin ya. Kalau bisa sih ya bersyukur sekali gitu. Orang tua bakal support iya gitu. Namun ketika kita sudah benar-benar yakin nih, wah saya bisa sukses, kita berjuang dulu, kita mencoba terus untuk menjadi orang yang lebih baik di segala bidang bisnis misalnya. Kita benar-benar fokuskan, kita benar-benar belajar, niatkan. Kalau kata orang A, nanti kita udah misalnya sukses nih, ada lagi yang ngomong apa. Lalu kalau kita dengerin lagi semua orang ngomong, kapan kita bisa menjadi diri kita? Kita perlu menjadi diri kita sendiri seutuhnya. Kita yang punya tujuan gitu. Terkadang banyak orang yang butuh pembuktian. Kebanyakan orang begitu. Pengennya diberikan pembuktian. Ketika udah ada pembuktian, nah seperti ini nih, bisa sukses, bisa jadi pengusaha sukses gitu. Oke. Tapi kan kalau ngelawan keluarga gimana, Bu, nanti? Kualat, Gimana? kalau ngelawan orang tua gitu? Oke. Kalau bukan melawan ya, kita bukan melawan. Kita perlu bersikap dan berkata yang baik juga gitu. Bukan berarti kita nggak setuju nih sama pendapat mereka gitu. Kita memberikan penjelasan dengan baik. Contoh misalnya ke mama papa gitu. Mah, wah saya pengen mencoba untuk berbisnis nih. Gitu. Saya ingin menjadi seperti A yang sukses dan berbisnis atau seperti teman saya gitu. Wah nanti kamu nggak dapat penghasilan nih, nggak ada penghasilan tetap loh, gitu kan? Kan katanya kalau jadi pengusaha itu nggak ada penghasilan tetap, tapi bisa melebihi dari kita bekerja, gitu kan? Nah, kita berikan penjelasan. Saya tuh punya cita-cita begini, Mah, Pak,
bapak, ibu gitu. Saya benar-benar mau belajar. Berikan aku kesempatan untuk membuktikan ngomongnya dengan baik, dari hati ke hati, kemudian dengan sungguh-sungguh. Saya yakin orang tua kalau kita ngomongnya baik-baik, kita punya niatan baik, hasilnya juga baik. Saya yakin itu. Bahkan saya sudah mencobanya sendiri gitu, bukan saya juga bukan orang yang saya sudah mempraktekkan ini semua nih. Oke. Jadi coba berkatanya juga dengan baik, kan saya bilang lakukan mengisi database-nya yang baik, yang positif, pikirannya yang positif, perkataannya yang positif, tindakannya juga. Jadi semuanya juga akan beriringan. Nah, tinggal begitu orang tua sudah merestui, memberikan jalan, ya kita benar-benar membuktikan bahwa kita bisa, kita mampu. Gimana ya, kita sungguh-sungguh. Sehingga nanti bisa dilihat oleh orang tua kita, oh ya benar. Gitu. Jangan setengah-setengah, totalitas. Totalitas, kata yang luar. Oke, terakhir nih Bu, apakah datang ke Ibu Greta gitu atau tim yang lain gitu dapat membantu nih Bu menghancurkan mental block seorang karyawan? Jadi bagaimana step by step-nya, kan mungkin orang kan mungkin nggak pernah dengar hipnoterapis, bahkan nggak pernah datang ke terapi. Bisa dibantu nggak kira-kira gambarannya seperti apa sih proses terapinya seperti itu Bu? Bisa Pak, proses terapinya atau menghubungin ke siapa nih? Jadi kalau orang nggak paham nih, kan mungkin perlu penjelasan dulu nih, apa sih terapi itu seperti apa, supaya apa yang dilakukan gitu Bu. Jadi kalau saya bilang terkait terapi hipnoterapi ini, tekniknya cukup banyak gitu. Dan saya bilang tekniknya itu untuk memperbaiki pikiran bawah sadar, emosi-emosi yang kurang tepat, yang kurang baik, emosi-emosi yang negatif yang tersimpan di pikiran bawah sadar yang tidak mendukung aktivitas kita dan tujuan kita ke depan. Bentuk terapinya bagaimana? Kalau sering nih kadang lihat di TV-TV gitu ya, yang tertidur gitu. Iya. Bisa juga. Bisa juga enggak gitu. Karena saya bilang tekniknya macam-macam. Kita menggunakan teknik yang seperti apa tergantung kliennya. Jadi dipikir dengan cara ngobrol aja bisa. Kalau misalnya nih anak kecil, ya juga nggak mungkin kita bisa langsung dibuat tidur. Itu ada yang nggak bisa, banyak makan. Bahkan bagi kita perlu melihat kliennya bagaimana. Anak kecil biasa kita ajak main dan ngobrol aja, habis itu di terapi sejam, 1,5 jam paling lama ngobrol gitu. Tiba-tiba udah beres masalahnya, pulang. Oh gitu. Oke. Kemarin ada yang susah makan anak kecil. Nah, kalau anak kecil kita ngobrol aja main, bahkan kalau orang tuanya mendampingi kayak udah selesai nih terapinya, iya udah gitu. Tapi bukan berarti kita pakai macam-macam, enggak, hanya ngobrol, benar-benar memang kita menterapinya gimana sih kita bisa memasuki pikiran bawah sadarnya gitu. Kan tadi saya bilang untuk memperbaiki si pikiran bawah sadarnya ya kita melakukan teknik itu, jadi nggak perlu orang-orang yang mau terapi nggak perlu khawatir, terus juga bukan berarti orang yang stres atau gangguan jiwa baru datang, enggak. Klien-klien kami, saya pun juga nggak hanya orang-orang yang gila, saya kayaknya yang benar-benar gila malah bisa terhitung gitu. Masih bisa juga bisa Bu, maksudnya bisa diterapi juga dengan teknik yang berbeda. Saya sih belum pernah ya. Kalau untuk yang kayak udah perlu masuk rumah sakit jiwa gitu, semua bisa diajak komunikasi. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Oke. Ya. Oke, baik Bu Greta. Terima kasih Bu. Oh ya, by the way, gimana nih Bu cara menghubungi Bu Greta atau tim yang lain nih Bu kalau ada yang teman-teman butuh konsultasi atau terapi begitu Bu? Oke, kalau sama saya
Jadi bisa hubungin saya dan bisa berhubungin di tadi disebutkan di awal Akademi Hipnoterapi Indonesia. Kalau di saya bisa di 087 737 888 779. Kalau di Akademi Hipnoterapi, bentar ya, saya nggak hafal nomornya. Di 0812 3456 0781. Oke, baik Bu. Nanti saya sampaikan di deskripsi aja Bu, biar gampang orang hubungi ya. Siap. Oke. Baik, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu ya buat teman-teman yang pengen berubah dari karyawan jadi pembisnis. Kalau ada mental block bisa dihancurkan. Kalau sendiri tidak bisa melakukan, bisa dibantu dengan terapi hipnoterapis dari Bu Greta dan timnya. Gitu ya. Nanti kalau mau hubungi Greta atau timnya bisa langsung ke deskripsi teman-teman ya. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Greta. Hari ini sangat bermanfaat sekali. Thank you Bu. Terima kasih. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Ya, terima kasih Bu. See you. Ya. Oke.